Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 5 tema 1. Di subtema 1, organ gerak hewan. Di pembelajaran 6, kita akan belajar gerak kupu-kupu. Ini ada di halaman 51 sampai dengan 53. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi. Di sini Kak Rina sudah cantumkan playlist yang berisi video-video untuk masing-masing tema. Contohnya ini ada kelas 1 untuk tema 5, tema 6, dan tema 7, dan seterusnya. Lalu kelas 2, tema 5, adik-adik tinggal klik saja di sini. Contohnya Kak Rina lihat di kelas 2, tema 8 ya. Ketika kita klik, nanti akan muncul video-video untuk kelas 2, tema 8. Nah, ini akan berurutan mulai dari halaman 1 sampai 5, halaman 5, dan seterusnya. Ya, jadi adik-adik kalau ingin mencari video lain, nanti carinya di sini ya. Dan jangan lupa di-subscribe ya adik-adik ya, klik loncengnya juga. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini ada di halaman 51. Kita lihat di sini ada gambar Edo dan Pak Rudi ya adik-adik. Hari menjelang sore, sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun sebelum pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Nah, sekarang adik-adik amati dengan cermat di atas, gambar di atas, kemudian buatlah cerita tertulis dari gambar tersebut. Minimal 3 paragraf ya. Nah, kemudian sebelum menulis cerita, tentukan ide pokok terlebih dahulu yang akan kamu kembangkan dalam cerita. Di sini disediakan 5 paragraf ya, minimal 3 paragraf, jadi nanti adik-adik bebas boleh mau menulis berapa. Ya, Kak Rina contohkan, paragraf pertama, ide pokoknya adalah ini gambarnya ya. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Lalu paragraf kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Paragraf ketiga, Edo senang sekali. Paragraf keempat, semakin lama dia mati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Dan yang kelima, minggu depan Edo akan bermain ke rumah Pak Rudi lagi. Ya, yuk kita lihat. Untuk paragrafnya di sini akan dikembangkan di kolom cerita di sini. Kak Rina buatkan, nanti adik-adik boleh mengganti kalimatnya dengan kalimat adik-adik sendiri ya, seperti biasa. Nah, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel, kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama dia mati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Minggu depan, Edo akan bermain ke rumah Pak Rudi lagi untuk bermain dengan kelinci dan memberinya makan. Edo juga berjanji akan membawakan wortel untuk kelinci itu. Ya, jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf ya, sesuai dengan contoh di sini. Ya, kemudian berikutnya di sini pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui contoh hewan yang termasuk avertebrata, yaitu siput. Sekarang contoh lain hewan yang juga termasuk avertebrata yaitu kupu-kupu. Kita lihat bacaan di bawah ini ya, judulnya Gerakan Kupu-Kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya, dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Pasti suka ya, karena dia berwarna-warni dan cantik sekali, indah sekali. Ya, kemudian kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang.
Ya, jadi kupu-kupu pastinya adik-adik tahu bahwa mereka bisa terbang. Nah, ternyata dia adalah hewan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Lalu, kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Ya, jadi biasanya nih, ini contoh gambar kupu-kupu ya. Nah, seperti ini biasanya. Nah, ini nih adik-adik yang biasanya suka ada warnanya, misalnya kayak gini, ini warna biru, nanti ada warna merahnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ternyata bisa berwarna-warni karena apa tadi? Ada perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya, ya. Kemudian kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Ya, nah, ini unik sekali ya adik-adik cerita tentang kupu-kupu. Sekarang, kita diminta untuk menentukan ide pokok dari setiap paragraf tadi adik-adik. Ya, yuk kita lihat paragraf pertamanya yaitu yang ini. Kemudian untuk ide pokoknya, kupu-kupu adalah hewan yang lucu, ya. Kemudian paragraf keduanya yaitu yang ini. Kupu-kupu termasuk hewan serangga, ya, yang ini. Ini ide pokoknya. Kemudian di paragraf kedua yang ini, paragraf ketiga ya adik-adik ya. Ketiga, untuk ide pokoknya, tahukah kamu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Sampai sini ya. Nah, kemudian yang keempat, paragraf keempat ini, ide pokoknya kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Nah, ini ya. Kemudian ini sudah kita temukan adik-adik ide pokok di masing-masing paragrafnya. Nah, berarti saat ini pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!